Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya doakan semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali kita di ruangan kuliah. Kali ini akan kita coba bahas, diskusikan tentang sebuah proposal riset MyRes 2022. Apa itu MyRes? MyRes merupakan madrasah yang researcher Supercamp, merupakan sebuah program dari Kementerian Agama yang mendorong para madrasah ini untuk giat melakukan riset. Maka setiap tahun dia akan melakukan adanya kompetitif riset untuk siswa madrasah baik sanawiyah maupun untuk aliyah. Oke, dalam penulisannya itu ada juknis atau ada aktor pembuatan proposalnya. Bagi proposal yang lolos tentu akan dipanggil untuk mempresentasikan proposal ini, dan kemudian apakah proposal ini nantinya lolos untuk dilanjuti menjadi sebuah riset. Oke, yang terpenting bagian awal ini adalah bagaimana cara menulis proposal riset untuk kepentingan MyRes yang kita cocokkan, yang kita sesuaikan dengan juknis yang sudah dikeluarkan di tahun 2022 ini. Yang pertama tentu perlu ada judul. Judul itu berkaitan dengan daripada masalah yang kita temukan. Jika tidak ada masalah, berarti judul tidak akan ketemu. Dalam kepentingan MyRes, judul itu ditentukan jumlah katanya, hanya maksimal kata di sebuah judul proposal MyRes adalah 15 kata. Nah, bagaimana membuat judul? Mungkin bisa dipelajari pada video-video yang ada di dalam ruangan kuliah ini. Yang jelas untuk kepentingan penulisan MyRes kali ini, saya menjelaskan tentang judul penelitian yang diselesaikan dengan metodologi kualitatif. Tentu judulnya juga harus kualitatif. Jadi ingat, ini adalah kesempatan untuk penjelasan berkaitan dengan proposal penelitian yang memakai metode penelitian kualitatif. Jadi judulnya nanti juga harus kualitatif. Setelah judul tentu ada latar belakang. Di MyRes, juknisnya menyatakan latar belakang ditulis maksimal 450 kata. Apa saja yang harus ada dalam sebuah latar belakang masalah? Setelah judul tentu kita menulis latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu adalah mengantarkan kita mengapa amat penting dilakukan penelitian terkait dengan judul yang kita ajukan itu. Apa isinya? Isi daripada latar belakang itu biasanya adalah statement umum. Kita memakai azasnya adalah piramida terbalik. Berarti bahagian atas itu penjelasan umum yang mendukung tentang permasalahan yang kita ajukan itu. Kemudian masuk kita mengerucut pada bahagian yang semakin khusus. Tadi umum, sekarang sudah mulai agak mengusus. Kita sebut dengan area penelitian. Area penelitian boleh jadi itu sudah masuk kepada wilayah penelitian atau masuk kepada bahagian keilmuan yang kita gunakan untuk penelitian ini. Kemudian baru kita masuk pada statement khusus. Biasanya itulah yang disebut dengan permasalahan penelitian. Mengapa yang kita ajukan itu amat penting untuk kita teliti. Nah, oke. Biasanya statement umum itu adalah bahagian-bahagian teoritis yang kita ambil daripada literatur untuk menjelaskan pengantar daripada permasalahan kita. Kemudian masuk kepada wilayah empiris. Empiris itu adalah area penelitian. Area penelitian boleh jadi ilmu dari yang kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Boleh jadi empiris itu adalah berkaitan dengan apa yang terjadi, lokasinya di mana terjadi hal itu. Dan baru statement terakhir itu statement khusus berkaitan dengan permasalahan penelitian itu. Apa sesungguhnya yang jadi
permasalahan dalam penelitian ini sehingga kita menyatakan ini ada masalahnya dan penting untuk dilakukan penelitian. Setelah adanya latar belakang, kita tulis latar belakang masalah, kita tulis, maka kita masuk kepada yang kedua, urutan daripada TOR yang atau juknis yang dikemukakan oleh Myers itu adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tadi saya sudah katakan, ini adalah panduan untuk penelitian yang dengan memakai metode kualitatif. Maka di rumusan masalah itu pakailah kalimat tanya. Kalimat tanya kalau untuk penelitian kualitatif, maka diawali kata tanyanya dengan mengapa atau bagaimana. Penelitian kualitatif karena dia ingin mencari quality, jawaban sesuatu, bukan berkaitan dengan jawaban berkaitan dengan tinggi, rendah, sedang, tetapi menjawab mengapa sesuatu itu terjadi, bagaimana bentuk terjadinya. Jadi biasanya kalau dalam penelitian kualitatif, pertanyaan untuk rumusan masalah itu menggunakan kata tanyanya bagaimana, mengapa. Misalnya saya contohkan, mengapa tarekat itu penting bagi perempuan di bulan Ramadan misalnya, dan seterusnya. Jadi ingat, kemudian tujuan penelitian itu menjawab daripada rumusan masalah yang kita kemukakan. Jika rumusan masalahnya 3, maka tujuannya juga 3. Bagaimana kata-kata yang kita bangun untuk tujuan penelitian? Tentu ada katanya. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk menemukan, menganalisis apa? Menganalisis tentu dari rumusan masalah yang kita ajukan. Jika tadi bagaimana pelaksanaan suluk itu dilakukan oleh perempuan, tentu jawabannya untuk menemukan pelaksanaan suluk yang dilakukan oleh perempuan. Kita hilangkan kata mengapa atau bagaimananya tadi. Oke, setelah tujuan penelitian, tentu masuk kepada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu pada dasarnya ada 2. Ada manfaat secara teoritis, akademis, dan ada manfaat untuk kepentingan praktis. Nah, untuk kepentingan Myers, tentu manfaatnya adalah secara teoritis atau secara akademis. Bertujuannya, manfaatnya adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk membantu menganalisis sesuatu yang kita ajukan. Nah, yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis tentu untuk kepentingan kompetitif proposal Myers. Itu praktis. Praktis itu atau untuk apa itu dilakukan? Kita lakukan dia menjadi sebuah penelitian. Kemudian ada lagi kajian teori. Nah, kajian teori di dalam Myers berjumlah maksimal katanya itu 250 kata. Nah, saya katakan kajian teori itu adalah literatur-literatur yang kita baca, kita gunakan untuk apa? Mendukung, menjelaskan apa yang kita ajukan dalam judul kita itu. Dia berupa penjelasan-penjelasan. Nah, misalnya kita mengajukan suluk sebagai perlindungan perempuan, tentu kita mencari definisi suluk itu kemana? Ke teori, baca buku, berarti menjelaskan konsep-konsep yang ada di judul kita. Nah, oke, di sini nampak mendukung, membimbing peneliti untuk melakukan penelitian. Bisa dia berbentuk definisi, penjelasan, atau untuk memperkuat apa yang kita ajukan. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Nah, di Myers dikatakan ada 500 kata. Apa itu penelitian terdahulu? Penelitian-penelitian yang mirip dengan penelitian kita yang pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi dia mirip dengan penelitian kita pernah dilakukan oleh orang lain. Biasanya kita mencarinya kemana? Mencarinya ke jurnal. Kalau jurnal itu adalah hasil-hasil penelitian yang up to date, dilakukan dan dipublikasikan oleh orang. Nah, ambil kutiplah itu, kemukakanlah itu beberapa penelitian-penelitian yang kita
cari di jurnal itu. Kemudian yang terakhir, sebutkan apa perbedaan kita dan apa persamaan kita dengan penelitian-penelitian yang kita jadikan sebagai penelitian terdahulu atau pembanding daripada penelitian kita ini. Jadi apa kegunaannya? Supaya kita menemukan ada perbedaan dengan orang lain. Perbedaan itulah yang membuat berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, di dalam juknisnya Myres, penelitian terdahulu itu kita tulis maksimal sebanyak 500 kata. Selanjutnya, metode penelitian. Di dalam juknis Myres, metode penelitian itu ada maksimal 500 kata. Apa saja isi daripada metode? Metode yang digunakan. Kalau tadi kualitatif, tentu kita menyebutkan penelitian ini jenisnya adalah penelitian kualitatif. Kalau penelitian kualitatif kita lakukan, mengapa dia kita gunakan di dalam konteks proposal ini. Yang kedua, subjek atau populasi sampel. Nah, kalau di kualitatif kita tidak menyebutkan adanya subjek, populasi sampel itu. Langsung informannya apa? Siapa informannya? Jadi kalau dalam penelitian kualitatif tidak ada populasi sampel, populasi itu kita, sampel juga tidak ada, yang ada hanya informan. Teknik dan alat pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data itu dikumpulkan dengan wawancara. Berarti informannya siapa? Observasi, pengamatan, dan dokumen. Angket kita gunakan untuk penelitian kuantitatif. Rencana analisis. Nah, karena apa ya rencana analisis yang kita gunakan? Jika penelitiannya kualitatif, minimal ada 3 ini. Ada tahap analisisnya melalui reduksi. Reduksi itu adalah mengklasifikasikan data-data yang kita peroleh. Kemudian display, klasifikasi data tadi kita bahasakan dan kita jadikan klasifikasi itu ada judul, sub-sub judul tersendiri, dan kemudian penjelasan berdasarkan data yang kita peroleh, dan konkludasi, kesimpulan daripada apa yang kita jabarkan atau kita displaykan tadi. Kemudian jadwal. Di dalam penelitian tornya juknis Myres dikatakan jadwal penelitian itu ada. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, buatlah seperti ini. Schedule yang kita lakukan itu apa? Bisa kita buat dalam bentuk kotak-kotak seperti ini. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka itu sesuaikan dengan gaya. Gaya apa yang kita pakai, gaya itu terus. Karena gaya itu bermacam, ada EPA, ada Chicago, ada Harvard, dan seterusnya. Kita pilih salah satunya. Pakailah gaya mana yang kita sukai. Nah, untuk selanjutnya setelah ini akan kita coba buat sebuah proposal, kita diskusikan. Nah, inilah petunjuk sesuai dengan juknisnya, membuat proposal berdasarkan juknisnya Myres. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sukses untuk mahasiswa madrasah baik sanawiyah maupun aliyah dalam membuat proposal. Saya berharap mudah-mudahan lahir para researcher yang mampu menjadi agen peneliti dan pembaharu dan penemu di kalangan madrasah. Semoga ada manfaatnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.